Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Iyalah, alhamdulillah luar biasa semangat belajar hari ini. Dahsyat, Allahu Akbar. Iya, setelah kita senam pagi, ya kan, senam JSIT. Iya, semuanya makin seger. Kembali lagi bersama Ustazah Devi Mawarni Purba SPD pada tema 6, subtema 3 kelas 5 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Ya anak-anak ustazah sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda semua setelah melihat video pembelajaran ustazah dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah dan dataran tinggi yang ada di Indonesia. Oke, always never forget to give you iklan pemberitahuan bahwasannya ada pun nilai karakter alfitian kita hari ini seperti biasa. Yang pertama, memahami dan berarti ikhlas dalam beramal. Yang kedua, belajar terus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Dan yang terakhir, membiasakan sikap hidup ramah lingkungan atau go green. Oke anak-anak ustazah, itulah tadi nilai karakter alfitian. Semoga kita semua dapat memahaminya. Selanjutnya anak-anak ustazah, adapun nilai keislaman atau kaitannya dengan Al-Quran pada pembelajaran kita hari ini adalah terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apa artinya? Ya, ini artinya anak ustazah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi anak-anak ustazah, kita tuh disuruh Allah berusaha, ya kan, untuk mencari rezeki yang halal setelah kita menunaikan sholat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak ustazah, semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini dengan memberikan kita pemahaman yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anak ustazah, kali ini pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Sebelum kita mengetahui kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan masyarakat pada daerah dataran rendah, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari dataran rendah? Ya, dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah alluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Kemudian anak-anak ustazah, dataran rendah juga memiliki area relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Berikutnya adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Apa itu? Ya, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah antara lain menanam padi, beternak, melakukan penambangan, dan mengelola kegiatan industri. Baik anak-anak ustazah semuanya, pada slide ustazah kali ini terdapat gambar seorang nelayan yang sedang mencari ikan di pantai. Ternyata anak ustazah, dataran rendah adalah daerah yang dekat dengan pantai juga, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan, budidaya sumber daya laut, dan mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Ya, sudah paham ya anak-anak ustazah ya? Baik, kita lanjut kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Baik anak-anak ustazah, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi, iya apa saja? Iya, sebelum masuk ke sana, apa jenis kegiatannya? Terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian daerah yang datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut.
Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimen atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berabad di sekitarnya. Apa saja kegiatan ekonomi masyarakat yang cocok untuk di daerah dataran tinggi? Iya, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kenapa? Karena kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat yang ada di Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Jadi anak-anak ustazah di dataran tinggi itu yang cocok itu untuk apa nak? Kegiatannya untuk perkebunan dan peternakan. Ya baik anak-anak ustazah, berikut contohnya yaitu seorang petani sedang bercocok tanam dengan tanaman teh. Ya anak-anak ustazah, itulah tadi ulasan materi yang ustazah sampaikan. Semoga anda semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan tugas kali ini dengan sempurna. Ya, adapun tugasnya adalah 1. Tuliskan pengertian dari dataran rendah. 2. Tuliskan pengertian dari dataran tinggi. Dan 3. Tuliskan contoh dari kegiatan masyarakat yang ada pada daerah dataran rendah. Dan juga tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang ada pada daerah dataran tinggi. Insya Allah anak-anak ustazah semuanya paham dan mengerti, sehingga nanti nilainya bagus-bagus ya nak. Ustazah tunggu tulisannya nanti selesai dikirim ke ustaz dan ustazahnya masing-masing. Nah anak ustazah, sampailah kita pada penghujung slide, yaitu marilah kita tutup video kita kali ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pembelajaran kita hari ini walaupun daring via link video, anak-anak ustazah tetap semangat, tetap ceria, tetap patuh kepada orang tua, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Ya, sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.